Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik. Kenapa? Wajar. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang sudah masuk? Ada. Oke. Baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah bagusnya kita mulai dulu dengan berdoa kepada Mr. Ijan. Oke, kepada Dinar untuk memimpin doa. Silakan kepada Dinar. Oke, Pak. Pimpin doa. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, pada pembelajaran kali ini masih terkait dengan pembelajaran yang sebelumnya. Masih ingat pembelajaran sebelumnya materinya apa? Masih ingat? Tentang apa? Baik, tentang perawatan luka. Nah, kemarin itu kita membahas tentang perawatan luka secara umum. Sekarang kita akan membahas perawatan luka yang lebih spesifik, yaitu perawatan luka secara modern. Nah, pada perawatan luka modern ini kalian akan nanti melihat video tentang perawatan luka dari zaman ke zaman. Tetapi sebelum melakukan itu kita akan ice breaking dulu dengan senam otak. Silahkan berdiri. Iya dong. Kita lanjut ke materi yang kita bahas hari ini adalah tentang perawatan luka modern. Nah, baik, sebentar ini Bapak tampilkan dulu. Ini kebetulan Bapak lagi dalam masa kerja. Kita hari ini akan membahas tentang perawatan luka modern. Ya, masih sama? Masih. Oke, lanjut perawatan luka modern. Ada yang tahu dulu perawatan luka modern apa? Tidak ada yang tahu. Baik, belum kita bahas ya. Kita lanjut ke perawatan luka modern. Nah, ini perawatan luka dari waktu-waktu. Silakan dilihat. Sebelum kedatangan obat modern, perawatan luka adalah masalah kehidupan dan kematian. Catatan pertama yang diketahui tentang perawatan luka berasal dari orang Mesir kuno pada tahun 1000 sebelum Masehi. Mereka menggunakan madu, lemak, dan pita sebagai bahan pelembab untuk luka. Madu dengan sifat antibakteri membantu menjaga luka tetap bersih, sementara lemak dan pita membantu dalam penyembuhan dan perlindungan. Melangkah ke Yunani kuno, mereka mengambil perawatan luka ke tingkat yang baru. Mereka adalah orang pertama yang mengambil pentingnya membersihkan luka untuk mencegah infeksi. Anggur dan cuka, keduanya dikenal karena sifat antiseptik mereka sering digunakan. Secara khusus Hippocrates, ayah kedokteran, mendorong penggunaan linen bersih untuk menutupi luka, sebuah praktik yang tidak terlalu jauh dari teknik berpakaian modern. Orang Romawi, untuk tidak melampaui membuat kemajuan yang signifikan dalam alat dan teknik bedah. Dr. Romawi Galen mendukung penggunaan anggur untuk membersihkan luka dan opium untuk meredakan rasa sakit. Pengajarannya tetap berpengaruh selama berabad-abad.
Ketika kita memasuki abad pertengahan, perawatan luka sedikit tertinggal karena kurangnya pemahaman ilmiah. Namun, masih ada beberapa praktik yang cukup menonjol, seperti penggunaan anggur dan minyak mendidih untuk membersihkan luka. Periode Renaissance melihat adanya minat baru dalam ilmu pengetahuan dan kedokteran. Ambroise Paré, seorang ahli bedah asal Prancis, memperkenalkan ide pengikat untuk menghentikan pendarahan selama operasi. Dia juga menolak penggunaan minyak mendidih dan lebih memilih perawatan luka yang lebih lembut dengan salep dan perban. Memasuki abad ke-19, penemuan bakteri menyebabkan revolusi dalam perawatan luka. Konsep antisepsis diperkenalkan oleh Joseph Lister yang mempromosikan penggunaan asam kol untuk mensterilkan instrumen bedah dan membersihkan luka. Pada abad ke-20, penemuan antibiotik dan pengembangan teknik bedah yang canggih semakin meningkatkan perawatan luka. Saat ini kami memiliki banyak sekali grup dan teknik perawatan luka, mulai dari krim antiseptik dan pembalut canggih, hingga terapi laser dan terapi oksigen hiperbalik. Singkatnya, perawatan luka telah berkembang pesat sejak zaman madu dan serat. Dari zaman Mesir kuno, Yunani dan Romawi, melalui abad pertengahan dan Renaissance, hingga era modern, setiap periode telah memberikan kontribusi pada pemahaman dan praktik perawatan luka. Perjalanan perawatan luka adalah bukti kecerdikan manusia dan upaya tanpa henti untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik. Jadi lain kali Anda memasang perban atau menggunakan krim antiseptik, ingatlah, Anda adalah bagian dari tradisi perawatan luka yang telah berusia ribuan tahun. Dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Mungkin terobosan besar berikutnya dalam perawatan luka sudah dekat. Baik, nah itu adalah perawatan luka dari waktu ke waktu, dari abad awal sampai abad 21. Sekarang adalah perawatan luka yang sudah disempurnakan, walaupun tidak sempurna sebenarnya, tapi masih dalam penyempurnaan. Ini adalah dari perawatan luka yang pasien mengalami luka diabetes. Pasiennya ini sebenarnya masih muda. Perawatan luka sering Dia terdeteksi diabetes pada umur 24 tahun. Pada umur 25-26 karena kecelakaan tergores alat pertukangan, akhirnya seperti itu. Baik, selalu. dengan luka yang ada dapat mengalami modern hiperkontrahensi. Bedanya modern basic dengan perawatan luka secara konvensional adalah perawatan secara konvensional dilakukan dengan kasar dengan cairan luka yang perawatan lukanya dilakukan kurang lebih setiap hari. Akan tetapi untuk modern basic ini kami menggunakan treatment basic cairan luka yang tidak perlu dilakukan perawatan luka setiap hari. Jadi kelebihannya adalah dengan waktu kurang lebih 3-5 hari kita akan evaluasi atau kita akan buka luka kembali untuk melihat perkembangan dari kemajuan kesembuhan dari luka itu sendiri. Ditenagai oleh 7 spesialis perawatan luka yang profesional dan bersertifikasi. Unit perawatan luka modern memiliki target melakukan kualitas dan optimal. Unit perawatan luka modern menyediakan 2 layanan pengobatan, yaitu perawatan luka akut yang luka pasca operasi, luka bakar, dan luka akibat kecelakaan, serta perawatan luka kronik seperti luka infeksi, luka kaki diabetes, hingga luka kanker. Layanan dari perawatan luka modern dapat diakses langsung di klinik maupun home care atau layanan dari rumah melalui appointment atau penelitian. Unit perawatan luka modern membuka layanan perawatan luka untuk mobil dengan tarif terjangkau mulai dari 275. Baik, nah itu adalah beberapa tadi perawatan luka. Dapat kita simpulkan perawatan luka zaman dulu seperti apa? Menggunakan apa? Madu, anggur, minyak, cuka, air mendidih. Nah itu pada perawatan luka zaman dulu. Tujuannya apa sebenarnya? Mencegah infeksi.
mencegah infeksi, tetapi cara dan penggunaannya tidak berdasarkan pada kenyamanan pasien. Kalau perawatan luka sekarang lebih nyaman. Kenapa? Dulu bila hendak membersihkan luka, minyak mendidih akan bukan disiram, tapi dioles pada area sekitar luka. Dulu tujuannya apa? Karena dulu ada perkembangan pengetahuannya begini. Dulu tidak ditemukan dulu yang namanya alkohol untuk sterilisasi luka. Kalau sekarang karena sudah ada alkohol, jadi gunakanlah alkohol. Tetapi per tahun di bawah tahun 2005 alkohol tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena itu sangat tidak nyaman bagi pasien. Kenapa? Perih. Habis itu diganti dengan betadine. Tapi betadine lagi digantikan lagi per tahun di bawah tahun 2010 diganti lagi. Kenapa? Pernah melihat luka yang dikasih betadine habis itu dikasih perban, akhirnya apa lukanya? Pertama bisa infeksi, yang kedua nempel. Nah, saat dibuka terlihat. Akhirnya mengurangi rasa nyaman pasien. Nah, pada perawatan luka modern, biasanya yang digunakan adalah dengan teknik aseptik, yaitu menjaga yang pertama adalah kenyamanan pasien, yang kedua adalah mencegah infeksi, dan yang ketiga mempercepat luka. Nah, luka itu berapa hari jelang sembuhnya? Yang normal seminggu paling lama. Bila ada yang punya luka lebih dari seminggu, harap sudah tanda seru. Berarti ada apa-apa. Silahkan dicek. Nah, baik. Di sini yang sedikit menyinggung tentang perawatan luka. Ini adalah pengertiannya, yaitu adalah prosedur penting yang perlu dilakukan ketika mengalami luka atau cedera pada kulit. Ini adalah perawatan luka pada area luar. Beda lagi nanti Pak, kebetulan ulun lukanya di sini. Ya, kebetulan lukanya di sini. Baru, lalu kan sini. Misalnya nih teman kita kan putus dengan Akmal. Kita tidak menyebut siapa orangnya, tapi mungkin seperti itu. Oke. Nah, ternyata datang ke rumah sakit setelah dilakukan anamnesa oleh dokter dan perawat, akhirnya dapat disimpulkan dia tidak perlu dilakukan perawatan luka. Kenapa? Karena sakitnya pada bagian psikologis. Ya. Jadi nggak pulih juga ya? Lalu dia harus ke poli jiwa. Nah, benar, tidak ke perawatan luka. Tapi pada perawatan luka sini ada luka yang terlihat pada bagian luar. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah perawatan luka modern. Nah, di sini dapat dilihat perawatan luka modern wound dressing. Nah, kalau sekarang wound dressing. Ingat, perbedaan luka modern dengan perawatan luka zaman sebelum modern. Yang pertama itu perawatan luka modern tujuannya mempercepat luka, mencegah infeksi. Habis itu memberi kenyamanan pada pasien. Sekarang Bapak tanya, pernah mengalami luka? Dulu waktu SD apa yang kalian lakukan kalau ada luka? Hah? Bapak jalan mama, buka dulu korban. Pakai betadine, orang kaya. Kalau yang setingkat anak, ambil pucuk bumi, pucuk jambu, apalagi pucuk pisang, dikunyah, ditapalakan ke luka. Lukanya api keluar darah, 3 hari infeksi. Mulut kawannya kan gosok gigi. Iya. Lebih percaya mana? Mengunyah seorang atau dikunyahkan? Sakit. Nah, masalahnya kan kalau perawatan luka seperti itu yang dilakukan apa? Ada kopunya ada berpiring. Berpiring pakai apa? Berpiring. Pakai batu. Batunya bersih enggak? Masa anak kecil minjem pulakanya? Sawat kan apa? Berinya nggak matiin, Pak. Tidak bisa. Cut.
Oke, ini perawatan luka. Lihat, perawatan luka adalah perawatan luka yang akut maupun kronis. Yang akut tuh kayak beneran. Akut, Tawas. kronis. Yang dikatakan akut apabila dia lukanya di bawah 6 bulan, bukan 6 tahun. Kalau 6 tahun SD. 6 bulan. Selebih dari 6 bulan, dia dikatakan kronis. Nah. Oke, lanjut. Ini adalah tujuan perawatan luka modern. Nah, bisa kalian lihat. Perawatan luka dikembangkan dengan teknik modern sesuai standar nasional. Seperti tadi, dibalut, tadi kamu menggunakan betadin, balutannya rapat, lukanya lembab, tujuannya mempercepat penyembuhan luka. Mana cepatnya luka yang ditusuk lawan saplas atau luka yang terbuka? Terbuka tuh memang cepat kering, nunggu koreng, tapi itu bekas. Tapi kalau luka yang ditusuk, penyembuhannya dalam rentang waktu 7 hari, tidak kering, tapi cepat sembuh tanpa bekas. Iyalah. Iya. Nah, lanjut. Banyak tuh bekas koreng banyak sih. Nah, ini adalah perbedaannya tadi yang buku jelaskan. Nah, kesembuhannya lambat pada perawatan luka biasa. Kasanya kasar kering, lalu menempel pada luka. Di sini kasanya basah atau lembab. Habis itu luka dibungkus dengan betadin atau iodin. Di sini luka dibungkus dengan cairan tubuh atau elektrolit. Contohnya apa? Cairan infus. Habis itu ini adalah luka kering. Ini lukanya lembab. Ini terbuka. Biasanya kering. Makanya kan ada lukanya itu kadang dibungkus betadin, lawak sehari 2 hari, lukanya tuh kering, menempel pada kasanya, pas dibuka sakitnya luar biasa. Anu korengnya tuh lah ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini adalah video dari teman kalian yang kemarin melakukan perawatan luka. Oke, contohnya. Karena teksnya juga. Kenapa? Kita kami tak melihat dengan gambar tangannya. Tadi tadi padahal mau lihat itu lagi dulu. Mau gulingnya tadi belakang. Dia masih di tangan kunci.
Baik, itu adalah tadi video dari teman-teman kalian yang sudah melakukan perawatan muka. Sebelum menutup kegiatan nanti, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lakukan penguatan dulu bahwa perawatan muka modern dan perawatan muka zaman dulu sangatlah berbeda. Perawatan muka zaman modern lebih mengutamakan kenyamanan pasien, kecepatan penyembuhan luka, dan satunya tadi apa? Pencegahan infeksi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sekian pada pertemuan hari ini. Jangan lupa pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktek perawatan luka secara modern. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Lengkap? Lengkap. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih bagusnya kita berdoa terlebih dahulu. IJ, tolong lepas topinya, silakan pimpin berdoa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimni min dhulmatil wahmi wa akrimni binuril fahmi wa ftahli abwabal ilmi wa jaini bil akhlaqil hasanati wal ilmi. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayasika kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Nah, untuk kegiatan kita hari ini sama seperti awal-awal semester dulu, hari ini kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Sudah paham kesepakatan kelas belum? Nah, yang paham ini belum? Ayo. Kesepakatan kelas akan Bapak jelaskan sedikit dulu. Kesepakatan kelas adalah keinginan dari para kalian murid untuk kelas impiannya seperti apa. Nanti akan Bapak bagikan kertas, silahkan kalian tulis kelas impian kalian seperti apa. Boleh misalnya yang ingin kelas yang bersih, guru yang tenang, siswa yang saling menghormati, boleh. Tapi Bapak harapkan tidak menggunakan bahasa yang negatif. Contohnya jangan, nah itu kalau bisa tidak menggunakan kalimat tersebut. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, ada pertanyaan. Baik. Karena di sini ada siswanya ada 15 orang, berarti nanti ada 15 kertas yang akan Bapak bagikan. Dari semuanya itu nanti Bapak beri waktu kalian 5 menit, silahkan kalian tempel nanti kertas yang berisi keinginan kalian itu seperti apa kelasnya. Nilainya kita sepakat, kita simpulkan, kalian tanda tangan di kolom sebelah. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Baik.
Jai, tolong dibagikan deh. Silakan. Tidak usah pakai nama, tulis langsung saja. Nah. Tulis ya. Berapa? 5 menit cukup? 10? 5 menit. Cukup. Baik, 5 menit. Silahkan dituliskan keinginan kalian, kesepakatan kelas yang akan kita buat. Terserah kalian, apa misalnya kelas yang tidak ada ulangan, kan tidak ada kata-kata tidak. Loh, kita tunggu temannya dulu. Sama boleh? Boleh. Kali sama? Boleh. Oke, sudah? Ya, baik, silakan maju dari yang paling belakang. Ini adalah keyakinan kelas yang telah kita tuliskan tadi. Bapak bacakan dulu dari yang pertama. Keyakinan kelas yang pertama, bersikap sopan kepada guru. Yang kedua, menjalankan piket sesuai jadwal. Yang ketiga, ingin kelas bersih. Berikutnya, kelas yang rapi, kelas yang teratur dan damai. Berikutnya, sepatu tertata rapi di rak. Kelas yang tenang dan bersih, disiplin, jaga ketenangan dalam kelas, datang ke sekolah tepat waktu, tertib, saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar sekolah. Habis itu yang berikutnya, selesai praktek langsung dirapikan kembali. Nah, yang berikutnya lagi, saling menghormati satu sama lain di kelas, membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas dengan jujur, kelas yang bersih, ingin menghormati satu sama lain. Nah, tadi ada beberapa kesepakatan kelas yang hampir-hampir mirip. Baik, kita simpulkan sekarang. Yang pertama, kesepakatan kelas kita adalah bersikap sopan. Yang kedua, di sini adalah sepatu yang tertata rapi. Berarti di sini kita akan bikin kebersihan, bisa disebutkan kebersihan. Yang berikutnya, datang tepat waktu. Lanjut, saling menghormati. Yang berikutnya, kebersihan tugas. Nah, kejujuran. Nah, baik. Ini adalah kesimpulan dari kesepakatan kelas yang telah kalian tuliskan pada lembar sini. Selanjutnya, apakah kalian sepakat dengan kesepakatan kelas yang telah kita simpulkan ini? Sepakat.
Assalamualaikum Bapak, apa benar Bapak memanggil saya? Benar sekali, Mardia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Mardia, Bapak boleh bertanya, Boleh Bapak, silahkan. apa benar beberapa hari ini Mardia sering terlambat ya? Benar Pak, saya sering terlambat. Oke, nah, kenapa Mardia sering terlambat? Apakah karena rumahnya jauh dari sekolah? Tidak Pak. Tidak. Oke. Terlambat memang semua orang pasti pernah melakukan kesalahan yang sama seperti kamu. Bapak juga pernah terlambat seperti itu. Tapi bisa diceritakan nanti dia alasannya kenapa terlambat. Maaf Pak, saya terlambat ke sekolah karena saya bangun agak kesiangan. Oke. Kenapa dia bangun kesiangan? Saya sekarang bekerja sampingan Pak, kadang pulang jam 11 malam. Oke, kamu anak yang luar biasa. Sekarang dia terlambat. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Tidak, baik. Keyakinan apa? Keyakinan kelas apa yang kira-kira dia langgar? Harus mengikuti pembelajaran sesuai dengan jam pelajaran dan tidak terlambat. Iya, betul. Nah, dia mengikuti pembelajaran dan jam pembelajaran. Kira-kira itu apakah sesuatu hal yang penting menurut Mardia? Penting Pak. Penting. Baik. Jika itu penting, maka keyakinan apa yang harus Mardia perbaiki? Harus mengikuti pembelajaran tepat waktu. Baik. Nah, kamu sudah bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Dia bersedia Pak. Baik, kalau sudah bersedia, nah, apa yang akan Mardia lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bangun lebih awal agar tidak terlambat. Oke, betul sekali. Nah, oke. Masalah ini yang Bapak lihat kemarin, Mardia dan kawan-kawan praktek di laboratorium asisten perawat. Nah, Bapak mendapatkan laporan kalau Mardia dan kawan-kawan ini tidak merapikan alat dan mengembalikan ke tempat semula. Apakah itu benar? Benar Bapak. Baik, kalau benar. Nah, Bapak boleh tahu kenapa alasannya Mardia tidak merapikan dan mengembalikan alat? Karena kawan-kawan yang lain juga seperti itu Pak. Kawan bertugas sebelum saya juga tidak mengembalikan alat setelah dipakai. Oke, nah, seperti itu. Apakah yang Mardia lakukan itu salah atau benar? Salah Pak, tapi kawan-kawan juga seperti itu. Baik. Oke, baik. Bapak tidak tertarik siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Sekarang, Mardia bersikap tidak mengembalikan alat setelah dipakai. Apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Pak. Tidak. Nah, Iya. menurut dia kesepakatan kelas apa yang sudah Mardia langgar? Menjaga kerapian dan kebersihan laboratorium. Iya, betul. Nah, menurut Mardia lagi, apakah menjaga kerapian dan kebersihan laboratorium itu penting? Penting Bapak. Jikalau itu penting, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Nah, kalau kamu bersedia, terus apa yang kamu lakukan nanti setelah selesai praktek di laboratorium? Merapikan dan membersihkan laboratorium setelah praktek. Oke, nah benar sekali tindakan Mardia. Sekarang